A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis, yang kali ini akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Santet Miss V. Cerita ini ditulis oleh Sophia Baikwini. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi aplikasi KBM yang linknya saya sertakan ada di deskripsi. Dan sebelumnya saya minta maaf karena kemarin gak bisa upload karena anak masuk rumah sakit dan mengalami kejang. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kepada teman-teman yang sebesar-besarnya yang telah menunggu kelanjutan cerita ini. Dan tak usah berlama-lama, mari kita simak kelanjutan ceritanya. Selamat mendengarkan. Hari ini, Kia kembali mendatangi rumah Pak Kiai guna bertemu dengan Umi Mutmainah istrinya. Setelah bercengkrama cukup lama, Umi Mutmainah menerangkan perihal ruqyah dengan jelas dan gamblang pada Kia. Gadis itu mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh Umi Mutmainah tentang cara-cara ruqyah untuk mengobati penyakit Hanum. Nanti Neng Kia bantu tetehnya di rumah ya. Ini sudah saya tulis di sini. Umi Mutmainah memberikan secari kertas yang tadi sudah ditulisinya dengan catatan-catatan penting perihal ruqyah. Kia membacanya. Di sana jelas tertulis bagaimana tata cara ruqyah mandiri untuk Hanum nanti. Berwudu, luruskan niat untuk meruqyah diri, sebab Anda berdoa kepada Allah Ta'ala agar dilindungi dari buhul-buhul, sihir, dan gangguan setan, membersihkan diri dari segala gangguan tersebut. Ucapkan syahadatain, kemudian membaca ayat-ayat suci Al-Quran sebagai bacaan ruqyah. Pertama surat Al-Fatihah sampai 3 kali. Kedua membaca surat Al-Baqarah 5 ayat pertama. Ketiga membaca ayat kursi sebanyak 3 kali. Keempat membaca surat Al-Kafirun sebanyak 3 kali. Kelima membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Keenam membaca Al-Falaq sebanyak 3 kali. Ketujuh membaca Anas sebanyak 3 kali. Lakukan berulang-ulang hingga suhu tubuh berubah terasa panas, lalu hangat, kemudian dingin atau adem. Apa efeknya akan langsung terasa, Umi? Tanya Kia. Tergantung kekuatan kiriman penyakitnya, Neng. Kalau jinnya biasa atau ilmu santet yang dikirim tidak seberapa kuat, dengan ruqyah mandiri beberapa minggu saja sudah bisa hilang. Tapi jika santet itu kekuatannya tinggi, jinnya banyak, pasti butuh waktu lama. Harus lebih intens lagi dalam penanganannya. Kia mengerutkan dahi. Tapi jika melihat kondisi Bu Kadesi, sepertinya ini bukan sembarang teluh. Hanya beberapa orang saja yang bisa melakukan hal ini. Saya sudah menangani ratusan pasien, dan kasus Bu Kades Hanum terbilang luar biasa. Jika ini santet biasa, Bu Kades dan Pak Kades sendiri juga bukan orang sembarangan. Cukup ahli dalam beribadah. Keduanya orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umi Mutmainah menjelaskan dengan rinci. Semoga saja penyakit kiriman ini tidak sekuat itu ya Umi. Kasihan Teh Hanum, lirih Kia. Terbayang di wajahnya raut Hanum saat kesakitan. Kia mengangguk. Dia pamit setelah berterima kasih pada Umi Mutmainah. Mudah-mudahan ikhtiarnya ini membuahkan hasil yang baik. Penyakit Teh Hanum segera sembuh, pikir Kia. Sementara di tempat lain, Arima menyusun rencana baru untuk mendapatkan Lutfi. Jika cara halus selalu gagal, apa salahnya menggunakan cara kasar? Begitu pikirnya. Kali ini Arima sadar, dia bukan hanya membantu Bahri untuk mendapatkan bayaran, akan tetapi dia sudah jatuh cinta pada Lutfi.
Pembawaan Lutfi yang kalem, tegas, dan berwibawa membawa jauh perasaannya dan impiannya terbang ke angkasa. Wanita yang berprofesi sebagai wanita panggilan ini kini benar-benar sudah jatuh cinta pada Lutfi. "Baguslah kalau kamu jatuh cinta pada si brokokok itu," ucap Bahri saat dia mengutarakan isi hatinya. Jika kini ia sudah jatuh hati pada Pak Kades muda yang berprestasi itu. "Masalahnya Pak Kades tak pernah tahu isi hati saya. Dan kayaknya dia tak tertarik pada kecantikan dan kemolekan tubuh saya," keluh Arima. "Nah, itu tantangan kamu, Rim. Harus seperti saya tuh. Tetap bersemangat. Berjuang untuk mendapatkan cinta sejati. Neng Hanum pujaan hati," ujar Bahri mencium layar ponselnya, di mana di sana foto Hanum dia jadikan sebagai wallpaper. Arima meringis melihat tingkah Bahri. Rasanya pria muda yang sebenarnya berwajah ganteng itu mirip orang gila. Arima bergidik ngeri. Dia takut bernasib seperti Bahri, menjadi sedikit oleng karena memendam rasa cinta itu sendiri. Aku tak mau seperti dia. Bisa jadi kurang waras kalau tiap hari mikirin Kang Lutfi terus seperti dia," pikir Arima. Wanita muda itu terus mengasah otaknya agar bisa menaklukkan hati Lutfi dengan cara apapun. "Kang, kalau rencana seperti ini kira-kira berhasil tidak ya?" bisik Arima pada Bahri. Pria yang tengah asik menatap foto Hanum dan menciuminya itu tersenyum, lalu mengangkat jempol setelah mendengarkan rencana Arima ke depan untuk bisa menghancurkan rumah tangga Hanum dan Lutfi. "Tapi Akang harus janji membantu jalannya rencana saya ini." "Atuh pasti eta Marim. Kamu kan partner kerja saya." Bahri tersenyum. Arima mengangguk, bergegas pamit. Wanita itu sangat bersemangat untuk menjalankan rencana busuknya kali ini. "Pasti ini teh berhasil, Kang Lutfi. Rasanya saya tidak sabar, ingin segera bisa memiliki Akang." Arima bicara sendiri. Bahri tersenyum melihatnya. Lalu dia menggelengkan kepalanya. "Jadi kurang waras si Arima karena tergila-gila pada si brokokok," ucapnya pelan. Lalu dia kembali menciumi foto Hanum berkali-kali. "Neng, kapan atuh Akang bisa ngucapin ijab kabul di hadapan penghulu bersama Neng?" tanyanya pada foto Hanum. Singkat cerita, Arima mematuk diri di cermin, memoles pipi dengan sapuan spons yang biasa dia gunakan. Dari bedak padat hingga bedak tabur digunakannya. Lipstik berwarna pink tua dipilihnya. Lalu ditambah glitters agar bibirnya berkilau. Maskara, eyeshadow, dan blush on pun ia sapukan di wajahnya. Tak lupa mengukir alisnya hingga berbentuk sempurna. Penampilannya benar-benar memukau. Mata pria yang normal pasti akan terpesona padanya. Selain berbodi aduhai, Arima juga pandai berdandan. Dan dia punya kerlingan mata yang cukup mematikan. Efek susuk yang dipasang di kedua matanya, belum lagi bokong dan bibirnya. Bekerja di dunia malam, serta menggait pria berduit membantunya harus banyak memakai pemikat, agar para pria lebih mudah untuk dimanfaatkan. Rencananya pun semakin mudah dan lancar. Sekali lirik langsung terbirit, sekali senyum langsung terkapar. Itulah prinsip Arima. Wanita muda itu selalu jadi primadona. Selain cantik, dia juga cukup pintar di bidang akademis. Arima lulusan dari sebuah sekolah menengah kejuruan di Jawa Timur. Dia cukup ahli dalam bidang teknologi. Hingga saat Bahri menawarinya pekerjaan dengan bayaran yang cukup menggiurkan, membuatnya menyetujui dengan begitu saja. Apalagi saat Bahri mengirimkan foto Lutfi.
Dari melihatnya saja dia sudah jatuh cinta. Lutfi memang punya pesona luar biasa, hingga Arima tak lagi melihat isi kantongnya. Aneh juga, jika saat ini dia justru terpikat pada Lutfi, pria yang dari hal isi kantong sebenarnya jauh dari impiannya. Tapi Arima tak mampu menolak rasanya pada Lutfi. Jujur saja, wanita itu sudah jatuh cinta, bahkan sangat teramat dalam padanya. Kembali dia mematut diri di depan cermin, memastikan riasan yang dia pakai sempurna. Sebenarnya, tanpa berdandan menor pun Arima sudah cantik. Tapi wanita itu merasa kurang percaya diri jika tanpa mengenakan make up. Dia merasa wajahnya pucat seperti mayat. Jika tak memakai make up, jadilah setiap hari wajahnya selalu full riasan untuk menghindari kesan pucat di rautnya. Hari ini dia akan seharian bersama Lutfi di balai desa. Sebisa mungkin kesan mempesona harus dia tunjukkan. Sayangnya kini banyak juga para pamong desa yang hadir. Seandainya saja hanya berdua, tentu dia akan senang hati menaburkan sedikit obat tidur pada minuman untuk kepala desa muda tersebut. Untung saja pasca Gia tertidur di kantor desa, Lutfi tak menginterogasinya. Mungkin dia menyangka jika Gia tertidur karena gadis itu kelelahan. Arima bersyukur dalam hati. Hari ini pula dia akan menjalankan misinya yang sudah disetujui Bahri. Lutfi adalah pria cerdas, butuh kecerdasan maksimal juga saat menghadapinya. Arima paham betul. Dengan kepercayaan diri penuh, wanita berambisi besar itu menjalankan motor metiknya sambil mendengarkan alunan musik dangdut dari sebuah handset yang terlihat jelas nyangkol di kedua telinganya. Arima sangat suka lagu yang dilantunkan oleh artis-artis pantura kesayangannya. Sesekali mulutnya ikut menyenandungkan lagu tersebut. Kepalanya pun ikut bergoyang. Seandainya saja bukan di atas motor, tentu dia akan menggoyangkan seluruh badannya karena irama lagu tersebut. Tiba-tiba sebuah pesan masuk lewat aplikasi WA. Segera Arima menepikan motornya. "Saya meluncur untuk menjenguk bidadari. Tolong kamu temani Lutfi di balai desa sampai saya pulang dari sana." Pesan tersebut dikirim oleh Bahri. "Apa? Kang Bahri mau nengok Hanum? Gila. Benar-benar sudah gila pria itu," umpatnya heran. Bahri memang sudah kehilangan akal karena rasa cintanya pada Hanum. Arima tak habis pikir jadinya. Tak bisa lagi dia menelaah sikap pria beristri dua ini. Bahri tak bisa dihentikan. Benar-benar nekat di hari ini, patinya. Tapi Arima merasa sedikit khawatir. Bagaimana jika Bahri tahu kondisi Hanum yang sebenarnya? Apa dia akan menaruh curiga padanya? Kalau keluarga Hanum cerita padanya nanti bagaimana? Bahaya. Benar-benar bahaya ini. Tapi harus bagaimana lagi? Semuanya sudah terjadi. Arima komat kamit sendiri. Dia kembali melanjutkan perjalanannya ke balai desa dengan hati sedikit cemas. Perjalanannya ke balai desa dengan hati sedikit cemas. Bodoh amatlah. Untung saja tak ku buat mati itu si Hanum. Tengusnya kesal. Dilajukan sepeda motor itu dengan kecepatan tinggi. Semuanya dia serahkan pada waktu. Yang penting hari ini Arima bisa berlama-lama bersama Lutfi, sang pujaan hati. Arima tiba di balai desa. Semua mata pria yang ada di sana langsung memuji penampilannya. Wajah wanita muda itu terlihat berseri saat mendengar pujian-pujian yang dilontarkan. Beberapa laki-laki yang terus menatapnya tanpa berkedip, seolah takut kehilangan kesempatan melihat pemandangan indah dan menakjubkan di hadapan mereka. Beberapa pasang mata terus menatapnya takjub. Pesona Arima hari ini benar-benar menghipnotis mereka. Bahkan Kang Asep sampai beristighfar berkali-kali agar matanya tak terus menatap pada Arima.
seakan bermagnet hingga pandangan matanya terus ke tubuh wanita muda cantik jelita itu. Lutfi hanya menatapnya sekilas. Dia tak bereaksi apapun. Mungkin karena pertahanan jiwa dan keimanan Lutfi yang cukup kuat. Hingga Asian Arima yang masuk lewat mata tak begitu bereaksi padanya. Ditambah Lutfi selalu menjaga pandangannya. Arima sedikit kesal saat pria lain begitu kagum dan ingin mendapatkan perhatiannya. Sikap Lutfi seolah tak pernah menganggapnya ada. Dia melihat dan berbicara pada Arima, tapi tak sedikit pun menaruh perhatian, apalagi berniat mengomentari penampilannya yang aduhai hari ini. Beda ya kantor. Kalau udah bidadari masuk kerja mah, jadi harum dan segar. Tukas Kang Ujang sambil mengelap meja pegawai. Iya atuh, lumayan. Penyegaran otak biar kita fresh, balas Kang Junedi sambil memisahkan beberapa dokumen pelajar yang akan mengikuti final pemilihan cerdas cermat antar desa di kecamatan. Duh, Neng Rima itu mata, bibir, bikin hati akang ser-seran euy, ujar yang lain saat Arima sudah kembali ke meja kerjanya. Neng Arima anu gelis, kumaha atuh, kumaha hati akang jadi kegoda. Kang Junet bersenandung kawi Sunda. Suaranya mendayu. Yang lain ikut mendengarkan dengan gembira. Hidung Arima kembang kempis saat mendengarnya. Benar saja, asihan Mbah Gurandil hari ini bekerja sempurna. Buktinya mata semua pria di sini tertuju padanya semua. Tinggal nunggu perubahan Pak Kades saja sekarang, bisiknya dalam hati. Kang Asep, mana dokumen yang mau saya ketik? Suara Arima terdengar lembut, menggoda. Sigap, Asep menyerahkan sebuah map biru pada Arima. Kolom yang harus ditandatangani sama Pak Kades, langsung serahin hari ini aja Bu, ucap Asep. Arima mengangguk. Hatinya senang luar biasa. Ada kesempatan untuk masuk ke ruang pribadi Pak Kades muda dan rupawan itu. Dia sudah menyiapkan diri. Dengan sigap diketiknya dokumen tersebut dan siap menyerahkannya pada Pak Lutfi untuk segera ditandatangani. Sebelum melangkahkan kakinya, Arima menyemprotkan parfum ke seluruh tubuhnya. Minyak wangi ini bukan sembarang minyak wangi biasa, akan tetapi sudah diberikan jampi-jampi oleh Mbah Gurandil. Semua yang menciumnya pasti terpesona dan akan terpikat padanya. Minyak wangi ini hanya dia semprotkan jika akan bertemu dengan Lutfi seorang. Kang Lutfi, kapan atun yang bisa merasakan kehangatan malam bersama Akang? Gumamnya sendirian, lalu menarik kaca kecil dari tas yang dibawanya. Dilafalkannya jampi dari Mbah Gurandil berkali-kali. Diliriknya bayangan dirinya di cermin kecil tersebut. Arima tersenyum saat melihat betapa cantik wujud aslinya. Kali ini Pak Kades pasti kelepak-lepak padaku, oceh Arima tanpa sadar. Tak lupa dia menarik tank top berbungkus rompi hitam menggoda. Belahan dada indahnya pasti sedikit terlihat, apalagi jika dia menundukkan di hadapan Lutfi nanti. Dengan pesona wanita penggodanya yang luar biasa, wanita itu melangkah menuju ruangan Lutfi. Menuju ruangan Lutfi dengan gemulai, menggoda. Jampi ASEAN ini mahal harganya. Bahkan dia memberikan emas murni seberat 5 gram pada Mbah Gurandil sebagai maharnya. Belum nanti setelah misi ini berhasil, harus 3 kali lipat dari mahar yang diberikan. Masa iya Pak Kades tidak tergoyahkan? Arima mengetuk pintu. Masuk. Terdengar suara bariton Lutfi dari ruangannya. Hati Arima berdegup kencang. Bibir Arima komat kamit membaca kembali jampi dari Mbah Gurandil. Masuk saja. Suara Lutfi kembali menggema.
Arima buru-buru membuka pintu dengan perasaan tak tentu. Di ujung ruangan, nampak Asep tengah berbicara serius dengan seseorang. Arima kembali memasang raut menggoda, senyuman maut, dan lirikan mematikan miliknya. Dia percaya kali ini Lutfi akan takluk di hadapannya. "Ini dokumennya, Pak," ucap Arima. "Letakkan saja di situ." Lutfi menunjukkan tumpukan berkas yang akan ditandatanganinya. Beberapa lembar daerah domisili warga, juga kelengkapan berkas pembuatan kartu keluarga. Arima sengaja membukukan badannya agar Lutfi melihat betapa sempurna bentuk buah dadanya. Benar saja, secara tak sengaja mata Lutfi menatap ke arah bagian yang sengaja dia perlihatkan. Segera pria muda itu menundukkan wajahnya. Arima bersorak dalam hatinya saat melihat wajah kades muda itu nampak kemerahan. Melihat Lutfi menunduk, Arima semakin berani menarik tank top berbelahan dada rendah itu agar lebih menurun. "Dibaca dulu, Pak. Siapa tahu ada yang salah ketik," pancingnya agar Lutfi mau mengangkat wajahnya kembali. Lagi-lagi Arima berhasil. Mata Lutfi kini pas menatap dadanya yang setengah terbuka. Kades muda itu menelan saliva. Dadanya naik turun. Aliran darahnya terasa lebih kencang. Arima kembali membaca ajian pengasih dari Mbak Kurandil. Dukun itu memang sakti. Kini dia melihat pandangan mata Lutfi mulai berbeda padanya. "Bapak mau saya buatkan kopi?" tanya Arima dengan suara mendayu. Lutfi mengangguk. "Tunggu sebentar ya, Pak. Saya buatin dulu." Arima mengedipkan matanya nakal pada Lutfi. Aneh, biasanya Lutfi akan segera menyuruh Arima keluar dan memperingatkannya untuk merapikan pakaian. Tapi kali ini Lutfi seolah tak memperhatikannya. Dia hanya fokus pada mata dan wajah Arima yang hari ini terlihat begitu beda. Sangat menarik perhatian. Senyumnya seolah punya magnet tersendiri, membuat Lutfi tak bisa memalingkan pandangan darinya. Arima meninggalkan ruangan kerja Lutfi dengan hati berbunga. Rasanya kebahagiaan itu tidak bisa dia lukiskan dengan kata-kata. Arima menyuguhkan segelas kopi yang tak lupa dia berikan sedikit air liurnya. "Silakan diminum, Pak Kades Pujaan. Semoga setelah ini yang ada di otak dan kepala serta hatimu hanya aku," bisiknya, meniup gelas yang berisi kopi panas itu. Dia meletakkan gelas tersebut di hadapan Lutfi. "Silakan dicoba, Pak," ucapnya merdu. Lalu dia berdiri di belakang Lutfi, mencoba menyentuh pundaknya. Lutfi tak menolak. Dia membiarkan Arima memijit pundaknya. Wanita muda berbadan seksi itu tak menyia-nyiakan kesempatan. Dia merapatkan tubuhnya ke punggung Lutfi, lalu membisikkan sesuatu di telinganya. Lutfi mengangguk patuh. Dia tak sadar jika yang dibisikkan Arima tadi adalah jambi-jambi Asia dari Mbah Kurandil. Harusnya Lutfi sadar jika Arima tak memahami bahasa Sunda. Jika dia dengan lancarnya mengucapkan kalimat tadi, itu artinya adalah hal yang harus dia waspadai. Tapi rupanya jin sudah menguasai pandangan Lutfi, hingga dia manut saja saat Arima terus merapatkan tubuhnya, menggerayangi bagian atas tubuh Lutfi. Aksinya terhenti saat pintu ruangan ada yang mengetuk. Rupanya Asep. Arima segera pamit. Dia merapikan pakaiannya yang tadi sengaja dia sedikit buka agar Lutfi makin terperdaya. Asep menatap ke arah Lutfi. Aneh, tatapan gadis muda itu seperti kosong. Bahkan dia tak menjawab saat Asep bertanya akan beberapa hal yang akan mereka kerjakan. "Pak,
Apa Bapak sudah siap memantau lokasi anak-anak latihan pencak silat, bola voli, dan juga sepak bola sore ini? Lutfi nampak bingung. Turnamen olahraga antar desa akan dilaksanakan setelah lomba cerdas cermat antar desa, Pak. Kebetulan Anggia sudah saya kasih mandat untuk jadi pelatih anak-anak. Tinggal kita siapin aja honor mingguannya, lanjut Asep. Tapi Lutfi tetap diam. Matanya terus menatap ke arah ruang kerja Arima. Ada apa ini? Pikir Asep. Apa yang dilakukan wanita itu pada Pak Kades? Aku harus memberitahu Nenggia akan masalah ini, gumam Asep. Dia bergegas kembali ke ruangannya. Sementara Arima sedang diliputi kebahagiaan. Lutfi kini bisa dia taklukkan. Jambi Mbak Kuranil sudah beraksi. Dia harus segera mengabarkan ini pada Bahri. Tapi pria ini pun sedang asik bersama Hanum di rumahnya. Dia tak mau mengganggu kesenangannya. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.